Zainuddin Pak ya, Pak Zainuddin, Pak Irjen Polisi Penguasa Daerah Edwin, Pak Sari, Pak Priyansa, Pak Zulkarnain, Pak Aliuddin, Pak Azhar, Pak Anhar, Pak Zakwan, Pak Safei, Pak Gambir dan Pak Pram. Pertama-tama bersyukur pada Allah SWT, insya Allah kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan nikmat semuanya sehingga kita bisa bersilaturahmi bertatap muka pada siang menjelang sore hari ini. Dan salam dan salam mari sama-sama kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita masih dalam iman Islam dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Sambil berjalan mungkin nanti Pak ini perlu kami sampaikan, kenalkan di samping kami Pak Beni Kalban Kesbangpol dari BIN Pak ya, Pak dari BIN dari Pak Kurniawan, terus Pak Doni Sengaji Berisan dari Baprida, Kepala Baprida, sebelahnya Pak Arif di Kabak Hukum Sedang Kabupaten Tanggamus, dan saya sendiri Pak Asisten 1, PLT Asisten 1 definitifnya di BKPSDM atau BKD. Nah demikian mungkin Pak sekelumit atau pengantar dari kami. Sekaligus kita diskusi Pak ya, silaturahmi dengan upaya kita untuk terus optimal pembangunan Kabupaten Tanggamus ke depan sehingga masyarakat lebih sejahtera. Saya rasa mungkin itu pengantarnya, ya kami persilakan dari perwakilan dari Marga Buai Lungo untuk sedikit menjelaskan audiensi kita. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun alhamdulillah wa syukur. Saya kemarin mempersoalkan tanah Wehui antara Akau. Tapi Pak Bupati, 30 anggota Belungu ini pernah diperiksa Polda. Tersangkaan. Tapi saya bilang saya ketuanya, karena persoalan tanah di Lampung ini hampir semuanya mengadu ke saya. Tapi ini berdiri sebagai tokoh adat, mantan Kapolda Lampung. Saya manfaatkan untuk ibadah. Padahal saya capek juga, hampir tiap hari. Mungkin seperti Pak Bupati, dari pagi sampai malam saya nggak sepi di tamu. Yang datang tuh persoalan terus, membawa persoalan tanah, anak mau sekolah aja lari ke saya, persoalan hukum. Tapi saya dulukan sebagai tokoh masyarakat Lampung, tokoh adat, karena saya lihat kalau mereka maju nggak dianggap. Saya bukan dekeng, tapi sepertinya sudah kayak dekeng-dekengnya. Tapi bukan dekeng, saya nggak mau. Tapi saya ingin membantu mereka. Kebetulan mantan Kapolda, punya pengetahuan, punya integritas dan hak wilayahnya. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, di pasal 2, pasal 5, adat diakui oleh negara, termasuk hak tanah wilayahnya. Tanah adat Buai Belungu 1927. 1931 raja adatnya diminta residen Belanda untuk pinjam tanah. Inilah tanah yang dipakai, yang kita masalahkan tadi, 1931. Ditandatanganilah oleh raja adat 1931 dengan residen Belanda dengan seorang Cina pengusaha. Tahun 1945 kita sudah merdeka. Artinya tanah itu sudah dipinjam zaman Belanda, gitu, diakui. Tahun 45 kita merdeka. 1980, karena Undang-Undang Dasar juga menyatakan, Undang-Undang Pertahanan menyatakan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, apabila tanah adat sudah selesai dipakai, kembali kepada adat. Yang B-nya
boleh diperpanjang tanah adat asal izinnya kepada kepala adat, bukan orang lain, kepala adat ini izinnya. Jadi tadi bagus masjid kan bagus, bagusin sekolah atau kasih tambah honor guru di sekolah-sekolah di kampung yang ada di sekitar tanah ini. Kemudian rumah adat dibagusin, ada jalan jelek dibagusin, nah kompensasi kan bagus. Bangun boleh, berkebun boleh, tapi tetap tanah adat. Masyarakat adat menyatakan sama saya seperti itu. Nah, kalau kita biarkan, saya lihat marga Turka sudah ngebon, marga Benyata ngebon, padahal ini aslinya kenali tiga-tiga nih, Blungo, Turga, Benyata, Benawang, ini satu kampung dikenali di Batu Berak sana di Lombok Barat. Itu satu kampung. Tapi merantau Singa Besar duluan di sini, baru Turga, Benyata, Benawang. Bisa saya sampaikan atas nama keluarga marga Boelomo supaya tegas saja bahwa tangga usinah tidak bisa pakai, itu ada ketentuannya di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pertanahan, dan Peraturan Menteri Pertanahan yang nyata tanah adat kembali ke adat. Kemudian ada surat dari gubernur tidak diperpanjang, surat bupati tidak diperpanjang, kepala BPN tidak panjang. Udah kuat kita. Kenapa kita takut sama Cina itu? Ya kan? Padahal dia jual, Bapak Bupati, saya nggak panjang-panjang jauh, ada 10 tanah dijual oleh Satriawan. Sudah ada dijual di sini, ada yang 10 hektar, 15 hektar. Padahal tanah itu masih masuk di dalam HGU, masih masuk HGU perusahaan tangga usinah, tapi dijual sama mereka. Nah, itu tidak boleh. Ini belum dilaporkan sama orang adat. Ada yang 10 hektar, ada yang 15 hektar, ada yang 30 hektar di sekitar kantor kita ini dijual. Tapi kalau untuk Pemda, seperti Pemda kantor bupati 16 hektar sudah diserahkan. Polisi sudah diserahkan sama tokoh adat. Ya, kalau yang untuk Pemda sudah selesai, tidak ada masalah. Nah, jadi bagi kita gitu, menurut saya nggak ada salah dari Pemda untuk tidak menegaskan kembali supaya tanah itu kembali ke adat. Daripada banyak Pak Bupati capek nanti mau dengerin kita gitu. Jadi itu saja yang jelas Pak Bupati tegaskan di tanah harus dan wajib kembali ke adat. Ada undang-undang yang sudah menegaskan itu. Kedua, kita juga kasihan nih keluarga ini diperiksa di Polda, di Polres, kasihan. Saya sudah ketemu Kapolres bulan lalu, Kapolres Tanggamus. Saya sudah menyiapkan waktu ini, gitu, dan semua pejabat yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita udah ini Pak, ya kita artinya sama-sama kita inilah Pak ya, progres sama-sama ini, biar sama-sama ini apa yang disampaikan tadi bahwa bisa kelola sama saya bisa kita ke depan Pak. Cuman kita ada yang perlu kita ajak diskusi lebih dalam nanti BPN, Pak BPN dan Kanwil. Nah itu, saya rasa mungkin itu Pak ya, mungkin ke Kabak Hukum ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Tanggamus, yang saya hormati Bapak Ike Edwin. Ini pertemuan ketiga kayak Pak, ya beserta jajarannya yang dari tokoh-tokoh masyarakat dari warga Boelomo. Saya 3 kali kayak sudah ketemu Pak di forum yang sama, tapi pada waktu itu Pak Sekda saya agak di ujung Pak. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta rapat terkait dengan gabungan yang pertama, dasarnya itu adalah hasil pansus ya Pak ya, tahun 2000 hasil pansus DPRD Tanggamus ya, disampaikan yang ada Pak hasil pansusnya yang menyatakan intinya kembali ke marga adat, marga Boelomo. Nah di situ sampaikan, tapi mungkin pada waktu itu tidak berjalan mungkin ya Pak, saya praduga ini Pak ya, karena kewenangan mungkin Pak. Makanya kenapa tahun 2000 kok nggak jalan ini menolak gugatan dari PT Tanggamus Indah
terhadap Marga Buaya Blungu. Kalau saya pelajarin pada waktu itu ini terkait dengan tim 20 Pak. Ya, tim 20 setahu saya terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum tapi secara perdata ini. Kalau tidak salah, saya pelajari sudah. Kemudian terkait dengan putusan Mahkamah Agung RI yang ketiga ya, permohonan kasasi Tanggamus Indah yang telah ditolak menyatakan kalah dalam sidang. Nah, substansinya ini kaitan dengan ada jual beli di antara keluarga. Ya, kalau saya baca ini terjadi jual beli di antara keluarga yang menyatakan ya tidak sah lah dari pihak yang satunya. Berikutnya ada yang keempat ini terkait dengan adanya surat perpanjangan HGU yang dibuat oleh Kepala BPN yang belum ada. Emang pengajuannya pada waktu itu belum ada Pak. Pada waktu itu masih Pak Rudi Kepala BPN-nya. Kemudian ada hasil rapat Marga Buaya Blungu sebagai dasar bahwa menyatakan tanah tersebut adalah tanah masyarakat adat. Yang terakhir ada surat Belanda Pak. Ini saya sempat tanya ini sama pengacara juga langsung batasnya yang mana, kalimat-kalimat tentang ini ya agak ini juga karena kami sempat diskusi sama ibu pengacaranya. Berdasarkan surat berbahasa Belanda nomor 51 /31 tahun 31 ini. 1931. Ya, 1931 yang menyatakan tanah wilayah tersebut berada di Kota Agung dan milik Marga Buaya Blungu. Nah, saya sempat diskusi juga pada waktu itu menanyakan ke ini batas-batasnya yang mana Bu? Karena ini bahasa Belanda. Saya juga nyari ke Unila nggak ada yang paham masalah bahasa Belanda. Mungkin ini yang menjadi dasar pada waktu itu dibawa. Nah, kemudian berlanjut dari Forkopimda mengadakan rapat pada waktu itu. Rapat untuk mengundang dari Marga Buaya Blungu itu ada catatannya di saya ini tanggal 6 Februari selang 1 bulan Pak dari disampaikan 6 Februari 2023 ada rapat Forkopimda dengan masyarakat Marga Buaya Blungu. Pada itu Pak Ike juga yang memimpin hadir sampaikan pada waktu itu ya inilah. Jadi BPN juga hadir. BPN menyatakan itu hanya pencatatan. BPN menyatakan pada waktu itu dengan beralihnya HGU maka kembali ke negara pada waktu itu dicatat di mereka. Seingat saya seperti itu Pak. Berdasarkannya PP-nya PP 18/2021 sama Permen ATR 18 tahun 2021. Seperti itu Pak. Ya, itu yang setahu saya pada waktu itu Pak. Secara aturan juga ada memang sebutin. Nah, kemudian biar berimbang, Forkopimda mengundang juga PT Tanggamus Indah. Karena pada waktu itu proses sedang pengajuan, tetapi mereka melakukan tindakan atau perbuatan yang masih mengelola, masih penyadapan masih dilakukan karet. Jadi ada keberatan dari pihak kita Marga. Jadi sudah berakhir lagi kok masih sih nderes gitu masih. Nah dipanggil pada waktu itu juga pihak dari Tanggamus Indah tanggal 13 Februari 2023. Forkopimda juga. Nah di situ tapi tidak ketemu titik temu karena berdasarkan aturan menurut pada waktu itu Pak Gunawan Raka sendiri yang hadir di sini itu mereka mempunyai hak prioritas. Jadi masih ada kewajiban mereka mempertahankan. Pada waktu itu dia menyatakan. Nah, kami pada waktu itu juga kalaupun mau minta pernyataan dari Forkopimda. Tidak ada yang mau pernyataan Forkopimda untuk menghentikan kegiatan tersebut gitu loh. Akhirnya kami ngambil jalan keluar pada waktu itu. Kami mengajukan surat penegasan status hukum tanah ex-HGU yang berakhir di 31 Desember 2020. Nah, kami bersuratlah ke Kementerian ATR 17 Maret 2023 minta penegasan. Pertama, penegasan status hukum. Kedua, terkait dengan aktivitas yang ada di lahan tersebut bagaimana? Apakah masih berwenang atau tidak aktivitas? Kemudian terhadap masyarakat adat ini seperti apa status hukumnya, apakah sebelumnya kan kami tidak tahu historinya sebelumnya penetapan HGU ini apakah berasal dari tanah adat apa tanah yang dikuasai langsung negara. Nah kami juga bertanya pada itu, tapi sampai dengan bulan 2024 kami sudah melakukan komunikasi kembali, katanya mau melakukan virtual, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Dan siapa yang dari BPN, Pak Deden, Kepala
BPN Tanggamus saat itu sudah pindah malah ke pusat langsung di bagian sengketa, Pak. Di bagian ini juga sengketa lahan. Nah, inilah nanti rencana ke depan. Emang sudah ada sih, kita akan ke sana kembali ke ATR. Tapi mau menanyakan surat yang sudah ada apa tindak lanjutnya penegasan hal tersebut. Tetapi Pak, terkait yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya semuanya sudah kami inikan. Cuma emang kami juga ada sedikit catatan Pak terkait dengan, mohon maaf Pak, Marga Buaya Blumu ya, di sini ada surat ke apa yang namanya, yang menyatakan ada 2 gitu loh Pak. Mohon maaf ini Pak. Marga Buaya Blumu ada, kami ditembuskan ke sini. Surat dari kepaksian Marga Buaya Blumu menyampaikan kepada Bupati Tanggamus terkait klarifikasi adat Marga Buaya Blumu dari pihak Pak Asrawan. Mungkin ya itu nanti seperti apa. Dan juga ada tanggapan surat lainnya yang menyatakan kayak ibu pengacara sudah tidak lagi. Kemudian ada surat-surat lainnya yang menyatakan transaksi yang telah terjadi itu tidak ada sangkut paut dengan Marga Buaya Blumu. Ya seperti itu Pak. Tapi nanti yang untuk penegasan status kami akan pertanyakan kembali ke BPN. Demikian mungkin Pak penjelasannya. Itu nanti kita ini Pak ya. Cuma nanti artinya kita perlu ada kronologis Pak, apa yang disampaikan Bapak tadi, Pak Ike tadi, bahwa HGU ini kan diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan usaha. Nah setelah diberikan pemerintah, tadi ada disampaikan tadi bahwa ada diberikan dari apa masyarakat adat. Nah itu kan. Nah ini yang perlu mungkin bagian hukum nanti kita finalisasi Pak ya, itu kan kami perlu bukti kronologi itu. Gitu kan. Kronologi itu sehingga bisa nanti suatu kesimpulan kalau memang ini dulunya memang ada suatu dokumen kronologis itu yang bahwa itu masyarakat adat yang memberikan atas joint operation dengan pemerintah, dengan BPN. Nah itu mungkin bisa diinikan Pak ya. Nah itu Pak ya, kita perlu kan. Dan terus perlu kita sampaikan juga bahwa nantinya ya kami juga mempelajari nanti masyarakat itu seperti apa Pak. Ya kan. Nah itu Pak. Karena masyarakat itu kan masyarakat kumpulan ya Pak. Kumpulan dari banyak orang untuk mengelola suatu usaha lah, usaha atau lahan lah gitu. Kalau nggak salah pengertian seperti itu. Nah itu Pak ya. Dan itu kalau dia dalam aturan itu ada legalnya Pak. Nah ini perlu kita terkait ini Pak. Kita koordinasi di tim kecil Pak. Tim kecil untuk kedepannya. Sehingga narik kesimpulan bahwa ini clear lah. Clear Pak ya. Saya rasa mungkin itu Pak ya. Catat sedikit. Tanah Marga Buaya Blumu ini, tanah Marga Buaya Blumu ini dari semenjak tahun 1764 tanah Marga Buaya Blumu ini sudah berdiri. Singkatnya tahun 1931 tanah Marga Buaya Blumu ini dipinjamkan kepada Belanda. Saat itu negara kita belum merdeka. Jadi belum ada yang namanya negara. Jadi masih terbentuk adat. HGU-nya dulu itu dalam perjanjian itu dari tahun 1931 sampai tahun 1980. Artinya adat itu memberikan. Itu bahasanya di hukumnya begitu. Tapi tanah adat bukan tanah negara. Itu bahasanya. Tapi kalau negara mau ambil demi kepentingan masyarakat ini bisa diambil oleh negara tanah adat itu. Kalau itu tadi bahasanya. Tapi kalau bahasa tanah adat bukan tanah negara. Itu tegasnya begitu. Tapi negara bisa mengambil tanah itu apabila ada kepentingan untuk negara. Itu yang ada di pasal apa di undang-undang tahun 60 nomor 5 tahun 60 itu aja. Ya, kasih Pak. Ya udah kami catat Pak ya, ini Pak ya. Ya mungkin Pak terakhir mungkin kami minta arahan Pak Bupati Pak. Ya, si kubangga sama kunci abanda Irjen Ike itu kubangga kamnya sekarang satu-satunya tokoh Lampung si muncul di institusi kan. Saya Pak Amiruddin sudah berduka mengalam. Si hormati Pak Asari dalam Mangkubahagia ya.
Desa, Panglima Penata Marga. Pak Zulkarnain, Raja Batin Adipati, di sahabat gitu. Aliuddin, Raja Batin Teminggu, ya. Pak Asar, Raja Jalan Penata, siapa Raja Jalan Penata? Oh, iya. Di jalan gitu motor. Motor. Harwaidi Batin Jaksa. Oh iya. Saya Zakuan Raja Pengucap. Di luar. Kayak itu Jawa terus Jawa ngucap Jawa nih. Macam PI Raja Paksi, Bang Damir, Bang Pram ya. Pertama banyak bersyukur atau salah bahwa kamu sampai di BD masih kini banyak umur, kini kesehatan dan kesempatan untuk jadi problem. Tapi sih jelas yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ketika HGU diterbitkan pada satu perusahaan itu berarti tidak melihat asalnya dari mana tanah itu, tapi itu sudah negara yang memberikan hak guna usaha kepada itu dalam waktu jangka tertentu. Ketika dia habis, jadi penjisim yang mengeluarkan hak guna usaha, kalau hak guna bangunan masih di sini, hak guna usaha itu yang pasti itu vertikal, instansi vertikal. Jadi agraria sampai kementerian yang punya hak untuk perpanjang atau itu. Walaupun itu wilayahnya punya kita bupati, cuma bupati sama sekali tidak punya hak apa-apa. Nah kesimpulannya dalam masalah ini sekarang, bupati itu karena ini keluarga besar kita, Tenggamus, ya tentu kita secara moral harus bertanggung jawab ikut. Nah kita perjuangkan, nanti kita sama-sama kita tanyakan kepada badan kantor yang bersangkutan, BPN. BPN. Kita tanya gimana ini waktu memberikan HGU pada saat itu apa dasarnya? Kedua dasarnya, dasar pembebasan tanah, pengganti rugian kepada masyarakat. Begitu sudah habis, ini kami mohon lagi kasarnya nah. Lain kamu bawa ini tanah adat kembalikan pada tanah bukan. Kami mohon lagi untuk ini, karena ini sudah habis, sudah kembali pada negara. Kami sebagai masyarakat, sebagai orang adat, sebagai ini, karena dulu secara historis ini bekas punya adat, kami mohon. Jadi lain aku salah menjadi negara kalau kita ngambil lagi itu. Kita mohon, dan itu tidak menutup kemungkinan mereka akan tidak keberatan. Kita mohon untuk garap. Karena sekarang daerah hutan lindung, hutan itu kan ada hutan yang khusus diizinkan kepada masyarakat untuk bertani selama 30 tahun. Bertani kan ada kan? Apalagi ini ada historisnya. Agak pakai api negara, dangannya agak pakai api kutica. Hutan warga tempat kok. Sedih kan? Nah jadi begitu nanti kapan kita cari waktu, kita bikin itu. Kalau perlu kita undang ke sini itunya, atau kita yang muat, nanti mereka yang akan memberikan penjelasan pada kita. Prosedurnya harus ke Jakarta, ya kita ke Jakarta kita ini. Kalau saya prinsip sebagai artinya sekarang yang dituakan di Tenggamus, saya bertanggung jawab atas masyarakat saya. Bagaimana ini? Cuman saya juga nggak boleh semena-mena menjalankan prosedur. Karena kalau posisi sekarang kekuasaan bupati itu sama sekali tidak ada dalam itu peraturan. Karena ini vertikal. Tapi bupati punya hak untuk mendukung, untuk membacking, untuk apa kepada rakyatnya yang punya kepentingan kan itu. Nanya, sudah cukup jawab kita siap yang punya udin harus zaman berjuang. Terima kasih. Oh, hanya lain aja lepas tangan kita kini saya akan ngaku desesen. Saya mau ambil desesen sekarang salah sekali. Katanya nanti kata orang itu, wah baru 3 bulan dulu kurang aja. Ya begitu. Tapi insya Allah pasti
Karena bagaimanapun ya itu tenaga negara, Cina pun ngajukan itu kan dikasih. Masa kamu kondisi ini seperti itu? Ya, logikanya kan? Kita bahasanya kan bahasa ngilu. Mohon. Dan ngaku ini jangan tanah negara. Iya kan? Kalau kita mau ngambil, ini udah tanah negara, kita memang sudah pernah diberikan ini. Terlepas historisnya seperti apa, itu sudah tanah negara. Ya, sebab peraturan untuk mendapatkan HGU itu harus ada bukti pembebasan tanah dari masyarakat, ganti rugi atau apapun bentuknya. Itu baru BPN bisa mengeluarkan HGU. Ketika mereka PT mengajukan itu HGU dengan bukti pembebasan tanah ini, itu artinya secara tidak langsung PT itu sudah menyerahkan tanah yang sudah dibebaskan kepada negara, diminta dipinjam. Nah, itu intinya di situ, dipinjam, itu kan. Makanya dia diberi waktu cuma 20 tahun, 30 tahun. Boleh diperpanjang, setelah tidak boleh diperpanjang kalau dia ada kesulitan diberikan 2 tahun misalnya. Tapi kalau enggak, ya udah diambil punya negara. Nah, begitu dia punya negara, siapapun boleh ajukan. Apakah dia yang mengajukan lagi? Kalau memang masyarakat sangat membutuhkan, ya masyarakat apa salahnya? Masa dia memberikan kepada orang lain, ya kan? Tapi lagi kita tuh sesepuh kami seratum itu dia pasti diambil. Pasti. Tapi caranya itu yang perlu. Jangan seakan-akan kita mau ngambil hak gitu. Nanti di sana itu ada orang yang nggak ini kita, yang nggak ngerti, yang bukan itu kita, dia berdasarkan ego karena dia berkuasa, dia berdasarkan undang-undang, berdasarkan gini katanya gitu kan. Tapi kalau kita minta, tolong ini berikan kepada kami, karena kami sebagai petani yang dulunya historisnya ini punya adat dulu, tapi kalau sudah anak turun kita ada yang menjual atau ada yang kembali kami minjam pakai sampai 30 tahun kan. Pinjam untuk penggarapan hutan itu, hutan lindung itu 30 tahun berarti. Bisa berpanjang. Aduh, gue nih. Iya, kalau udah 30 tahun kan sama aja dikasih gitu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi saya belum bisa ngasih keputusan apa-apa, belum berani ngomong apa-apa kecuali ini tadi yang saya omong tadi. Saya siap untuk meng-backup. Kita siap untuk menyiapkan itu, kita panggil bagaimana penjelasannya. Dan saya mau tahu juga apa alasan mereka kalau mereka menolak pinjam, kita mau pinjam. Emang mau kasih ke siapa itu? Iya kan? Kamu kompak, ya oke. Kami yang akan gunakan. Nah, jadi tanah negara sekarang, tanah hutan lindung yang itu ada yang diberikan izin khusus kan? Nah, kalau ini jelas-jelas bekas dipinjam itu sama PT Musi Indah boleh, masa semua kita kan dulu? Iya, nah, tapi bahasanya kita yang mohon, ya, gitu. Tapi nanti kita bahas lah, ya. Jadi jelas itu saya belum bisa komentar lebih jauh dan saya belum bisa mengasihkan decision apa-apa sekarang ini. Kecuali memang saya berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita nanti kita tanyakan ke instansi vertikal yang mengeluarkan ini bertanggung jawab atas suatu ini, BPN dan itu. Kalau perlu ke Jakarta kita ke Jakarta, ya apa-apa. Kita konsultasi ke menteri. Nanti kita cari dulu menteri ini, kita bisa menteri BPN siapa yang kenal dengan dia, kita bisa panggil itu. Bang, aduh, kan menguasai lah. Pasti. Insya Allah, ini saya punya feeling itu pasti. Tapi prosedural. Hanya prosedurnya yang harus diinikan. Kira itu. Tapi kira maga uji Jamal sehalus lah kita jawab. Sehalus kalau cara depan. Sepenting yang jadi bahan pertimbangan kita. Kalau itu boleh diajukan oleh PT Agus Sinta berpanjang, kenapa kita nggak bisa mengajukan juga? Iya kan? Nah, jadi kita senama masyarakat, senama warga, senama adat. Itu. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf nih. Jadi Bano tunggal luar lah. Kami akan atur waktu.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua menit aja Pak Bin, sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak megang mic Pak Bin. Mati. Maga lagi mic nah. Kalau kemudian megang mic maga lagi. Pak Bupati yang saya hormati, saya kebetulan di struktur adat adalah sebagai adipati atau wakil dari Pangeran. Nah, kemudian kronologis, historis juga, namun marga Hamijo, kemudian keluarga kita ini sudah sebelumnya juga pernah silaturahmi di rumah Langpadan pada waktu sebelum pemilihan itu. Saya ajak semua, saya sendiri ya, mengajak teman-teman di sini, kemudian Pak Dalom sebagai pemimpin Pangeran kita ajak di sana juga. Jadi betul kata Pak Bupati bahwa sahabat, saudara, ya inilah kita, itu saudara semua. Yang pertama saya ingin sampaikan tentang terima kasih yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa siap membackup begitu. Ini Pak Bupati, saya tekankan lagi di sini teman-teman sangat berharap benar perlindungan dari pemerintah daerah sini, khususnya dalam hal menggulkan target kami yaitu itu adalah kembali ke tanah adat. Itu yang pertama adalah kami mohon benar perlindungannya. Kemudian yang kedua, Pak Bupati, di posisi saat ini tanah tersebut sudah diduduki oleh teman-teman marga adat. Digarap, ada yang menggarap jagung, kemudian ada yang menanam ketela, mantap gitu, sayur mayur. Maka hadirnya hari ini bukan hanya di sini saja di bawah, karena mereka penggarap ini hadir semua, mereka ikut peduli. Maka kemudian berharap ini juga sebagai keluarga dari marga Buai Belungu Tanjung Bubua ini berharap pada Pemda kalau nanti ada program yang sifatnya bibit ataupun alat-alat pertanian atau ini, kami jelas secara status kita dinotariskan, punya badan hukum sendiri. Struktur tim adat ada, kemudian sebagai struktur marga juga sudah ada, sudah di badan hukumkan. Artinya ketika memang ada bantuan-bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus ini, kami sangat mengharapkan itu. Karena memang warga yang sudah duduk di atau menduduki tanah tersebut itu semuanya sudah menggarap gitu Pak Haji. Jadi berharap itu adalah kerjasama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah mohon benar perlindungan dari pemerintah daerah yang dalam ini adalah bupati kita. Kemudian yang kedua berharap juga kerjasamanya, selain dari poin utamanya adalah tentang tanah adat kembali ke marga adat. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Masyarakat adat dua. Satu, persoalan tanah register 40 Gunung Wani, Jatiagung. Yang kedua, tanah negara yang dikuasai oleh Bumi Waras, persis depan Polda